Pertemuan kita dengan membaca sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diharapkan antum menghafal hadis ini. Sudah sering kita sampaikan hadis ini di dalam Sahih Muslim di nomor 5266 di dalam hadis Sahih Muslim. Oh, juga di sini ada ketua BKMK ya. Insyaallah. Ibu Erna. Oh, ya. Dalam sebuah hadis ini siapa namanya Sigi? Mas Budi sehat, Pak Soleh yang tak kelihatan, Pak Samud ada, Pak Soleh nggak ada. Biasanya yang paling rajin Pak Soleh daripada Pak Samud. Mana Pak Samud? Pak Soleh. Ini mana nih? Siapa namanya? Erdi. Oh iya. Karena asal mulanya Allah ngajarin kita minimal membaca surah ini ada dalam sehari semalam, yang berbunyi wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya. Wa min syarri ghasiqin, apa itu Abu Sofyan artinya? Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Apa itu? Sedikit tahu? Mas Orikin tahu? Ini ingat? Pak Zulis Sahibul Bait, wa min syarri ghasiqin, Ustaz Mizil, Astagfirullah. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan malam apabila ia sudah datang dan semakin gelap. Itu ada dalam surah Al-Falaq. Nama lainnya nama lain dari surah Al-Falaq apa? Nama lain dari surah Al-Falaq apa? Apa saya? Salah. Nama lain dari surah Al-Falaq apa? Nama lain dari surah Al-Falaq, kalau Al-Mu'awwidzat salah. Yang benar Al-Mu'awwidzah. Kalau Al-Mu'awwidzah itu Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas. Kalau disebut Al-Falaq aja namanya Al-Mu'awwidzah. Ya, apa itu artinya saudara? Al-Mu'awwidzah itu surat yang meminta perlindungan. Salah satu surat yang meminta perlindungan. Ayo, kurang pas. Iya, benar. Cuma ada yang belum saya dengar kalimatnya. Iya. Al-Mu'awwidzah. Iya. Itu artinya apa? Ustaz Dimas Wira mana nih? Iya. Allah ya, adik dia. Coba cek Dimas Wira. Iya. Apa ya artinya Ustaz Dimas? Al-Mu'awwidzah. Surat untuk berlindung dari kejahatan. Betul. Iya.
Coba cari, mudah-mudahan ketemu jawabannya ketika antum baca surah Al-Jin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Coba antum lihat dalam surah Al-Jin, mudah-mudahan lihat artinya nyambung sama yang tadi. Apa maksud dari isti'adzah? Apa artinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Coba yang mau pegang mikrofon satu orang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim itu artinya apa? Mana? Suaranya nggak ada. Aku meminta perlindungan dari godaan syaitan. Ada yang kurang loh artinya tuh. A'udzubillahi. Aku berlindung dari godaan syaitan. Ada yang kurang artinya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Aku berlindung kepada Allah dengan nama Allah saja. Dengan nama Allah saja. Karena di dalam surah Al-Jin ayat berapa itu? Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ayat ke? Baca artinya, pegang mikrofonnya. Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin, tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat. Wa annahu, dan sesungguhnya karena pernah terjadi, banyak terjadi, rijalun, orang-orang minal insi, dari orang manusia, dari kalangan manusia, ya'udzuuna, mereka mohon perlindungan, birijalin minal jinni, dari minta perlindungan dari golongan orang-orang, yaitu makhluk-makhluk Allah dari bangsa jin. Fazaduhum rahaqa, maka apa yang dilakukan oleh mereka manusia ketika minta perlindungan kepada jin, mereka akan menambahkan kesesatan buat mereka. Siapa yang ingat dengan keterangan ayat ini? Siapa yang ingat dengan keterangan ayat ini? Ibu jelas dengar suaranya? Ada ingat ya? Orang-orang jahiliyah, kalau mereka merasa akan melewati tempat angker, ketika melewati tempat yang menakutkan, mereka biasanya amit-amit orang baik, permisi mbak, saya nggak mau ganggu, cuma numpang kencing aja. Apa ini apa sekarang ke bawah-bawah, ya. Maka Islam datang ngasih tahu, ya. Orang-orang yang bilang seperti itu, ya'udzuuna birijalin minal jinni, maka apa yang dilakukannya? Apa? Fazaduhum rahaqa. Apa itu? Akan bikin tambah mereka jadi sesat aja. Makanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan nama Allah. Kepada Allah maksudnya dengan nama Allah, dari syaitan yang terkutuk. Karena orang itu bisa jadi sesat, salah satu caranya dengan salah meminta perlindungan. Orang menjadi sesat, jatuh ke dalam kesyirikan
karena salah dalam meminta perlindungan. Karena tempat untuk meminta perlindungan hanya kepada Allah. Kalau bilang ya misi amit-amit numpang lewat, maka ya sing jogo kali, ya maka apa? Maka dia menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara lain. Jadi artinya isti'adzah, artinya al-mu'awwidah, bukan isti'adzah. Jadi surah Al-Falaq itu nama lainnya al-mu'awwidah. Belum sampai 2 bulan dah. Kalau An-Nas Al-Falaq baru namanya Al-Mu'awwidatan atau Al-Mu'awwidatain. Kalau Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas baru namanya. Jangan sekarang aja ingat, tadi lupa pada. Iya. Kalau model digontong lupa itu dari siapa itu Ali Imran? Diapain? Hah? Jamal ente diapain kalau lupa digontong? Hah? Iya, untuk aja nggak belajar di kantor, belajar di situ. Iya. Jadi salah satu isi dari surah Al-Mu'awwidah, surah yang di dalamnya Allah mengajarkan cara minta perlindungan dengan benar. Cara minta perlindungan dengan benar, dan apa saja yang seharusnya kita minta kepada Allah biar dilindungi dari hal tersebut. Jadi salah satunya berisi wa min syarri ghasiqin idza waqa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan malam apabila dia sudah datang dan semakin gelap. Karena asal mulanya semua makhluk Allah Subhanahu wa taala itu memungkinkan memberikan manfaat atas izin Allah kepada kita, atau sebaliknya diizinkan oleh Allah memberi bahaya buat kita. Jadi semua makhluk Allah itu kemungkinan bisa menjadi sebab datangnya manfaat buat kita. Walaupun berisik, nggak dengar suara kokokan ayam, tapi Rasulullah apa? Walaupun berisik, dengar suara kokokan ayam, apalagi rumah yang sebelahnya biar ayam jago banyak, tetapi apa? Yang nggak berisik kan itu suara ayam rokok ya, berisik nggak? Ya apalagi kalau punya 10 tuh suaranya. Tapi di balik itu apa? Di balik itu apa? Rasulullah melarang mencela ayam. Rasulullah la tasubbudik fa innahu yuqadu lis-shalah. Dalam surat At-Tirmidzi dan lain sebagainya disebutkan, jangan kamu mencela suara kokokan ayam, karena pertama dalam hadis yang lain juga disuruh idza sami'tum as-siyahdi fas'alullah min fadli, jika kamu mendengar suara kokokan ayam maka disuruh berdoa. Tapi kalau kamu kesel jangan mencela. Karena itu sebab banyak orang-orang dibangunkan buat sholat malam, begitu juga ada kalanya bisa mendatangkan manfaat dan bisa mendatangkan bahaya. Makanya itu doanya biar apa? Dijaga dari apa? Jaga dari apa? Jaga dari apa? Keburukan malam.
Terus langkah-langkah kita apa? Biar dijaga dari keburukan malam. Hah? Langkah-langkah kita apa? Biar Allah jaga kita dari keburukan malam. Ada banyak, kita udah pernah belajar dari izin Allah. Coba tuh kita baca. Langkah-langkah kalau tadi kan doanya. Kalau dia usaha-usaha yang jelas itu apa? Biar Allah jaga kita dari keburukan malam. Hah? Apa? Ayo. Kalau disebut 5, ya ada 5. Ya. Hah? Apa? Ayo. Idza janaha al-lail fa'aghliqul abwab wa khulus sibyan. Faqulu sibyan. Kata Rasulullah, apabila datang malam maka tutup pintu. Jangan biarkan anak kecil keluar. Dia diam di rumahnya. Sampai nanti kalau Isya dia boleh keluar. Karena saat itu setan sedang mulai berkeliaran. Itu usaha menjaga ghasqin idza waqab. Belum lagi ada azkar sore, zikir sore. Dan apa yang kita lakukan seperti ini maksudnya adalah usaha menjaga agar malam yang kita lalui hari ini tidak mendatangkan bahaya. Dengan membaca ayat-ayat Al-Quran atau hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat, salah satu nikmat yang Allah sebut di dalam Al-Quran adalah nikmat datangnya siang dan malam. Ya. Di antara nikmat yang kita lupakan nih, kita mungkin nggak sadar, adanya pergantian siang malam, pagi sore, itu adalah apa? Itu adalah apa? Nikmat dari Allah. Dalam surah Al-Qasas ayat 71. Dalam surah Al-Qasas ayat 71. Silakan satu orang baca surah Al-Qasas ayat 71. Ini baru mukadimah ini. Silakan baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaykumul layla sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullahi ya'tikum bidiya afala tasma'un. Katakanlah Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus-menerus sampai hari kiamat? Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Apakah kamu tidak mendengar? Masing-masing bilang pada dirinya sendiri dengan menyebut namanya. Wahai Abdurrahman, bayangkan, coba pikirkan, gimana kalau hari-harimu terus-terusan malam aja, nggak ada siang, nggak ada pagi. Gimana rasanya kalau hidup malam terus? Budi, gimana kalau hidup malam terus? Aduh, bingung dan Atik juga begitu, Pak Ruli juga begitu, Pak Sulis satu lagi, aduh, belum tinggal gitu. Iya. Jadi ini hal yang sering kita lupakan. Nikmat malam, tapi juga kalau terus keadaannya apa? Malam terus, apa yang akan terjadi? Siapa yang merubah itu semua? Allah.
Di ayat berikutnya bilang, "Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nahar sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bil-laili taskununa fihi afala tubsirun." Bagaimana pendapatmu kalau Allah jadikan hari itu karena bawaannya mau cari duit, ya Allah siang dengan berhenti-berhenti. Gimana? Enak siang terus? Enak gak siang terus ya? Itu kan mau cari duit, apa lupa ngaji gitu ya. Kemarin mulai kedam, ya. Kemarin mulai 10, ya. Enak, subuh, siang terus bur, ya. Enak bur, ya. Lagi asik gergaji, iya. Siapa yang mendatangkan gelapnya malam, merubah itu semua? Dan itu nikmat dari Allah yang banyak kita lupakan. Makanya kita bilang apa? Amsayna ala fitratul Islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin. Jadi bilang amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah. Allahumma inni as'aluka khairal hadhihi al-laila fathaha wa nusraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha. Biar kata pengantin baru juga kalau terus-terusan malam. Kali si mus mau kamu kaget, siang-siang baik, barakallahu fikum. Oleh karenanya sebuah hadis mudah-mudahan dilihat berita tidak ada yang hafal. Innallaha yuhibbul 'abda taqiyal khafi al-ghani al-khafi. Innallaha yuhibbul 'abda taqiyya al-khafiyya al-khafiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Sesungguhnya Allah itu suka. Sesungguhnya Allah itu suka. Ada nggak ikhwan yang bisa memegang mikrofon? Apa aja yang Allah sudah kasih tahu sama antum? Apa aja yang bikin Allah suka sama hamba-Nya? Selain dari hadis ini, ada? Ada? Allah suka dengan apa? Apa? Apa itu ikhwan? Bersungguh-sungguh, enggak asal-asalan. Inna Allah yuhibbul 'abda idza 'amila 'amalan ayyutqina. Sesungguhnya Allah suka sama orang kalau ngerjain kerjaan, baik kerjaan dunia apalagi ibadah, itu ayyutqina. Ngerjainnya enggak asal jadi. Ngerjainnya sungguh-sungguh sampai tuntas. Itu diantara perbuatan yang apa? Yang dicintai Allah buat pelakunya. Terus apa lagi? Sabar. Ya. Ayat. Al-Imran ayat 31. Apa tuh? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Mencintai Nabi Muhammad dan mengikuti ajarannya itu penyebab orang itu dicintai oleh Allah. Apalagi sekilas kita harus tahu. Jadi apa namanya? Yang harus kita punya syahwat, keinginan, itu kita harus punya syahwat jadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Gimana caranya? Udah dikasih tahu, gak usah mikir-mikir. Gak perlu dimusyawarahin. Gak perlu dikira-kira. Cari aja ayatnya dan hadisnya. Tadi sudah disebut Allah suka sama apa tadi? Orang yang mengerjakan sesuatu sungguh-sungguh, tidak asal-asalan. Sesungguhnya Allah suka sama orang yang mengikuti ajaran Nabi besar Muhammad. Terus apa lagi? Innallaha, apa itu artinya? Allah suka dengan orang, cinta dengan orang yang berusaha. Apa itu ihsan? Ihsan gambarannya bahwa jika seseorang memberi, maka dia
lebih dari apa yang harus diberikan. Kemudian jika menerima seseorang lebih sedikit dari apa yang harus diberikan. Perhatikan baik-baik. Allah di antara namanya Al-Muhsin. Allah di antara namanya adalah Al-Muhsin. Dan Allah suka yuhibbul muhsinin. Kalau di terjemahan biasanya cuma diartikan Allah suka sama orang yang apa? Berbuat baik. Tapi tafsirannya adalah memberi lebih banyak dari seharusnya apa yang dia kasih. Iya, itu. Memberi lebih banyak daripada yang seharusnya dia kasih. Tapi dia tidak jadi orang yang menggerutu jika dia menerima lebih sedikit dari apa yang seharusnya dia terima. Memberi apa? Memberi lebih banyak daripada yang seharusnya dia ngasih 2,5 liter, ya, 2,5 kilogram beras, ya. Tapi dia kepengen berbuat ihsan, dia lebihin sama dia. Waktu apa? Kasih zakat. Dan dia tidak menggerutu ketika dia seharusnya mendapatkan 10, tetapi dia cuma mendapatkan 9. Menerima, tidak menggerutu ketika menerimanya lebih sedikit dari yang seharusnya dia terima. Dan memberi lebih banyak dari apa yang seharusnya. Allah ngasih banyak sama kita apa enggak? Lebih banyak dari yang kita minta. Allah ngasih lebih banyak dari yang kita, benar apa enggak? Apa contohnya? Allah pasti akan lebih banyak ngasih kepada kita daripada yang kita minta. Tapi Allah tetap dapat lebih sedikit, padahal Allah cuma minta salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Tapi masih ada orang yang puasa merusak puasa. Tapi masih ada orang yang dengan sengaja merusak salatnya. Berarti yang Allah terima daripada, udah ada belum seperti sifat semua kita? Berusaha apa? Memberi lebih banyak dari apa yang kita seharusnya beri, dan tidak menggerutu ketika menerima lebih sedikit. Gampang nggak, Pak Ruli? Gampang nggak? Semua ibadah kalau kita dengar susah. Salat khusyuk ya susah, salat awal waktu ya susah. Tapi ingat, dengan hadis yang berbunyi ketika Muaz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah, dan ini juga termaktub dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi, dulani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah. Apa kata Rasulullah ketika Muaz bin Jabal bertanya tentang, tunjukkan kepada aku amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga dan bisa memasukkanku ke dalam neraka. Ada yang tahu? Ketika Muaz bin Jabal, ibu-ibu yang dengar, oh perempuan, oh berat ya, perempuan harus begini, ya, oh berat.
Bahwa apa yang oh berat ya, tugas kewajiban seorang suami berat. Ya. Ya. Untuk memberi pendidikan kepada istrinya, menjaga istrinya berat. Ya. Mendengar ini haram, ini wajib, ya berat. Tetapi ketika Nabi besar Muhammad di dalam Sunan Tirmizi nomor 2541 bisa dilihat oleh ikhwan, ya. Ini di antara kutipan hadis pendek tetapi penuh makna, ya. Di 2541, ya. Sunan At-Tirmizi. Perhatikan baik-baik, coba baca artinya dulu. 2541. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muaz bin Jabal, ia berkata, aku pernah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu ekspedisi. Suatu pagi, aku berdekatan dengan beliau. Sementara kami terus melanjutkan perjalanan, lantas berkata, wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang suatu amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Beliau menjawab, engkau telah menanyakan kepadaku tentang perkara yang besar, padahal hal itu merupakan perkara ringan bagi orang yang telah Allah mudahkan. Ayo, cukup. Jadi ingat tuh ceritanya Muaz bin Jabal, salah seorang sahabat Nabi besar Muhammad yang dijuluki Rasulullah. Julukan Muaz bin Jabal apa? Sahabat yang paling bisa bedain mana halal, mana haram. Karena di antara yang paling ditakuti Nabi besar Muhammad pada umatnya jatuh kepada perkara yang syubhat. Maka sahabat Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu yang ngomong kalau udah kepanjangan kasih tahu tamu-tamu buat kemalaman nih Pak Sulis ya, Pak Sulis seperti kalau udah kemalaman kita kasih tahu. Iya. Terus dia pegel-pegel kakinya, Pak ini kan bebas, yang lain nggak bebas kayaknya. Jadi ketika Muaz bin Jabal datang kepada Nabi nanya ini apa? Ya Rasulullah, tunjukkan kepada aku amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga dan mengeluarkanku dari neraka, menjauhkanku dari neraka. Maka Rasulullah, wahai Muaz, itu bukan pertanyaan kaki lima itu. Itu bukan pertanyaan remeh itu. Itu pertanyaan yang besar dan pengamalannya pun bukan urusan yang ringan. Udah urusan surga neraka. Kalau orang paling miskin di surga apa? Paling miskin di surga? Ayo, dia mendapatkan kaplingan tanahnya 11 kali lipat dunia. Dan kalau berbicara tentang neraka, paling ringan neraka apa? Orang beda tuh juga. Barakallahu fiikum. Jadi kata Rasulullah, urusan amalan yang bisa ngemasukin ke surga dan menjauhkan ke neraka itu bukan perkara yang remeh, tapi itu urusan yang besar. Gak semua orang. Pada asal mulanya berat buat semua orang. Pada asal mulanya berat buat semua orang buat nerapin. Tapi kata Rasulullah apa? Wa innahu la yasirun. Ingat itu. Ya. Ingetin ya, buat para ikhwan ya. Ustaz Ali, Ustaz Dimas ya. Dan Ali Imran udah ahli bahasa yang belum.
Tadi siang katanya HP-nya rusak. Nah, ya. Coba salah, coba dihubung nggak bisa. Baik. Wa inna, ingatin tuh kata-kata wa innahu la yasirun apa? Ala, ya tulisan Arabnya. Wa innahu la yasirun ala man yassarallahu alaihi. Ketemu nggak? Ya. Ketemu nggak? Iya. Jadi semua aturan agama yang wajib, yang asal mulanya berat dikerjain, yang haram, yang asal mulanya berat buat ditinggalin, tapi itu akan jadi apa? Akan jadi apa? Akan jadi gampang buat siapa? Buat orang yang dimudahkan oleh Allah. Makanya kalau yang hafal doa ini jangan ditinggalin habis sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Enggak hafal saya Pak Ustaz. Yang gampang lagi di antara zikir yang disuruh memperbanyak tanpa jumlah batasan tertentu apa? Di antara zikir yang disunahkan diperbanyak tanpa batasan tertentu, zikir itu pendek. La haula, saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya nggak bisa nggak punya kekuatan apapun tanpa izinmu ya Allah. Perbanyak baca la haula wala quwwata illa billah. Iya. Untuk bisa jadi seorang yang muhsin. Apa dari muhsin? Apa dari muhsin? Hah? Apa dari muhsin? Memberi lebih banyak dari apa yang seharusnya. Bukan makan lebih banyak dari seharusnya ya. Memberi lebih banyak dari yang seharusnya dia beri. Dan tidak ngegerutu, rela, ikhlas, ridho ketika menerima lebih sedikit. Kedengarannya susah gak tuh? Kedengarannya susah gak? Susah lah. Saya juga kalau kedengaran manusiawi susah apa nih? Ah masa yakin susah. Ya. Tapi apa? Itu akan jadi mudah buat orang yang digampangin sama Allah Subhanahu wa taala. Udah kita talak, ya. Udah kita cerai, tapi karena masih masa iddahnya itu perempuan, walaupun mantan istri kita, tetap apa? Tetap wajib kita nafkahi. Iya. Berapa? Udah gue cerai dia malah selingkuh sama orang. Iya. Gue talak terus masa ya masih apa? Gue nafkahi berapa? Udah nyakitin kita. Iya. Terus masih kita suruh berbuat baik lagi. Berat nggak? Tapi ingat wa innahu la yasirun ala man yassarallahu alaihi. Pemimpin bawaannya nuntut terus. Iya. Kita melaksanakan kewajiban, sementara dia tidak peduli misalnya dengan kebutuhan rakyatnya. Tapi aturan Islam kalau ketemu dengan pemimpin seperti itu harus tetap hormat, tunduk, mendengar dan patuh. Gampang nggak? Gampang nggak? Gampang nggak Suriana? Coba tanya yang belum ngaji keluar tanya, gampang nggak? Iya. Susah. Terus sekali lagi dia ingat apa? Wa innahu la yasirun ala man yassarallahu. Makanya setiap selesai sholat kita baca apa? Allahumma a'inni ala dzikrika. Kalau enggak hafal baca apa? Kalau Pak ini sih banget tanya apa? Iya. Baik.
Ada yang mau disampaikan dari Atul Fadl? Inna Allah yuhibbul 'abda taqi al-khafi al-ghani al-khafi. Allah suka sama orang yang ketika mempunyai sifat at-taqi, yaitu bertakwa kepada Allah, al-ghani, yang merasa hidupnya cukup tanpa perlu ngemis, ngerengek-rengek sama orang, tanpa ada jasa yang diberikan sama dia. Ya. Dan juga al-khafi, Allah suka sama orang yang kalau ibadah lebih banyak nggak kelihatan daripada yang kelihatan. Atau bisa diartikan Allah juga suka dengan al-khafi, orang yang nggak suka nonjol-nonjolin diri. Inna Allah yuhibbu al-'abda taqi al-ghani al-khafi. Allah suka sama hamba yang apa? Yang bertakwa, taat sama Allah. Al-ghani apa? Merasa hidupnya cukup dengan usahanya tanpa perlu apa? Mengemis, rengek-rengek. Kita boleh menuntut hak kepada orang yang memang seharusnya memberikan kepada kita karena kita sudah bekerja sama dia. Tapi ini mengemis tanpa ada hak yang dibenarkan. Al-khafi apa? Kalau melakukan ibadah, ya, diam-diam. Tapi nggak semuanya ibadah harus diam-diam. Ada ibadah yang nggak boleh dilakukan diam-diam. Apa itu? Ya, haji. Ya. Ada ibadah yang nggak boleh dilakukan diam-diam. Ada ibadah yang bagus kalau dilakukan diam-diam. Ada ibadah bisa bagus kalau dilakukan diam-diam, bisa bagus kalau dilakukan terang-terangan. Apa itu? Sedekah. Bagus dilakukan terang-terangan, bagus dilakukan, tapi hendaknya yang diam-diam lebih banyak daripada yang terang-terangan. Kalau kita terang-terangan enggak, diam-diam enggak. Iya. Inna Allah yuhibbu al-'abda taqi al-ghani. Hafal semuanya kan? Baik. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Allah suka sama hamba-hamba Allah yang berbuat ihsan. Ya. Baik. Ada yang disampaikan Bapak Ibu saudara? Bagaimana caranya biar bisa diberikan kemudahan terus untuk melakukan kebaikan? Salah satu ayat, karena para ulama tafsir ya, di antara yang sibuk membicarakan hal ini, ya ada sebuah tafsir, ya saya lupa. Jadi di antara rahasia-rahasia Al-Quran, ayat-ayat yang luar biasa itu bisa dilihat dari ayat-ayat terakhir setiap surah. Jadi kalau kita nanti di rumah ya membuka Al-Quran, lihat ayat-ayat terakhir dari setiap surah dalam Al-Quran itu mempunyai kandungan isi yang luar biasa. Salah satunya adalah akhir dalam surah Al-Ankabut. Ada ya kan? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa innallaha, apa tuh? Akhir surah Al-Ankabut. Coba baca. Apa? Apa? Coba baca akhir surah Al-Ankabut. Baca dari awal saya.
Artinya Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan agama, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. apa arti jihad? Bersungguh-sungguh mengerahkan semua apa yang Allah kasih, tenaga, pikiran, ya, kekuatan yang Allah kasih dikerahkan dengan maksimal. Siapa yang sudah mengerahkan semua, Allah tunjukkan. Siapa yang berusaha untuk menuju jalan Allah, Allah tunjukin jalannya. Lanahdiyannahum subulan. Makanya terakhir juga kalau dia bisa jihad, baru dia bisa jadi orang yang muhsin. Ingat hadis tentang sabar, wa may yatasabbar apa? Wa may yatasabbar, ini sabar enggak ada? Sebelahnya ada acara. Wa may ayat anak itu sih. Wa may yatasabbar yusabbirhullah. Siapa yang melatih terus-menerus buat sabar, maka aku mau sabarlah sekarang. Gak bisa simsalabim sabar. Kalau enggak, yatasabbar. Ya. Maksa dirinya, gak mungkin itu sabar. Ya. Bisa turun dari langit dikasih seketika, mungkin gak mungkin. Seperti itu Ustaz Dimas ya. Makanya sudah apa belum sudah Allahumma ini asal kesehatan fil amr wal azimata ala rushd. Baik. Ada lagi ikhwan? Baca salam dulu. Ya arhamar Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Ya arhamar rahimin. Wahai Allah yang maha pengasih, yang kasih sayangnya tidak pernah membeda-bedakan siapa. Ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Mudahkanlah, keluarkanlah segala macam kesulitan yang menimpa orang-orang muslimin sehingga terganggu ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, udah kemalaman belum Ibu? Udah. Saya tanya tadi Ibu tapi yang jawab. Ibu nggak ada yang mau sampaikan, Ibu nggak ada. Ya. Jadi, nggak ada. Udah dapat apa aja malam ini? Dicek. Udah dapat apa? Jangan lupa tadi apa tadi pada. Udah dapat apa aja malam ini? Tadinya Ana mau banyak tanya sama antum. Iya. Ya. Yang bisa jawab tadi iya sudah pegang mikrofon. Ya. Saya berpikiran tapi belum sampai ke darurat ya. Berarti ini. Udah dicek pelajarannya? Semua akan jadi sulit. Apa? Semua akan jadi sulit kalau apa? Kebalikannya tadi saya kalau nggak digampangin sama Allah, ya. Semua akan jadi gampang apa? Kalau digampangin sama Allah. Ya. Makanya untuk mewujudkan itu semua jalannya apa? Jalannya apa? Berdoa sama Allah. Apa doanya? Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan jadilah berusaha orang-orang yang dengan perbuatannya akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
diperiksa pelajarannya. Afisa, ya. Bu Desi, ya. Sudah. Ada bertanya? Pak Usman, ya. Oh, Kang Soba, ya. Biasanya Pak Usman ibunya kalau ngaji biasanya dia yang banyak tanya, ya. Kalau Pak Usman kan banyak tanya. Kalau ibunya ya rajin bertanya, ya. Pertanyaannya serem-serem lagi, artinya bermutu, ya. Insya Allah. Anak-anak nggak ada, ya. TB gimana kabarnya TB? Ya. Khairul, ya. Kemarin satu pesawat menurut saya. Besok berangkat. Siapa? Agil. Hah? Agil. Agil. Oh, berangkat sekolah sana. Hah? Pindah. Oh ya, Masya Allah. Ya. Apa doanya kalau dia mau jalan jauh? Zawadakallahu taqwa wa ghafara dan baka wa yassara lakal khaira. Siapa yang belum hafal nanti tanya sama kawan yang sudah hafal. Tayyib, nggak ada lagi Pak Sulis? Iya. Alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan walaupun sedikit, ya, dapat memberi manfaat buat kita semua. Dapat menghindarkan kita dari keburukan malam apabila dia datang. Nabi Muhammad tidak suka tidur sebelum salat Isya. Nabi Muhammad tidak suka tidur sebelum salat Isya. Tapi apabila ada hal-hal yang bermanfaat, beliau tidak akan segera tidur. Mudah-mudahan keadaan kita disamakan oleh Allah seperti keadaan yang pernah terjadi pada diri Nabi besar Muhammad. Dan ingatlah, di antara pesan sikap Nabi Muhammad, saya mau tanya, di antara sikap yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sebelum tidur, di antara sikap, saya sengaja bilang sikap, biar bikin antum mikir sedikit. Di antara sikap Nabi Muhammad yang diajarkan sama kita sebelum tidur, di antara sikap yang diajarkan Nabi Muhammad kepada kita sebelum tidur apa? Matikan lampu. Ya. Apa? Apa? Di antara sikap yang diajarkan Nabi Muhammad pada kita sebelum tidur apa? Ada ingat? Hah? Itu perbuatan. Ini sikap kita. Yang lelaki misterius dulu. 1334 Sunan Ibnu Majah. 1334 Sunan Ibnu Majah. Coba cek. 1334 Sunan Ibnu Majah. Silakan. Dari Abu Darda dan sanadnya sampai kepada Nabi SAW. Beliau bersabda, barang siapa beranjak tidur
dengan niat untuk bangun sholat malam dan sholat malam, namun kantuk mengalahkannya hingga tiba pagi, maka akan ditulis baginya apa yang dia niatkan, dan tidurnya dihitung sebagai sedekah dari Rabb-nya. Ya Allah, berapa banyak kira-kira sedekah itu? Gak bisa dibayangin, entah semiliar apa berapa. Kalau orang meniatkan sebelum tidurnya dengan sungguh-sungguh, kepengen tidur bisa sedikit bangun malam walaupun 1 rakaat misalnya, tapi akhirnya ngantuk mengalahkan, tapi dengan niat sungguh-sungguhnya Allah nilai dia apa? Allah nilai dia apa? Sudah seperti bangun malam, dan tidurnya apa? Dinilai sedekah. Kutiba lahu ma nawa, dituliskan apa yang sudah diniatkan, walaupun bangunnya pas subuh, bukan lewat subuh ya, pas subuh ya. 5 menit sebelum subuh baru bangun, maka dia dinilai sudah seperti bangun malam, dan tidurnya dinilai sedekah. Makanya perhatikan baik-baik juga doa Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat, itu sering dibaca dan dihadirkan maksudnya apa? Ya Allah, saya minta kepadamu apa? Ya Allah, saya minta kepadamu apa? Bisa mengerjakan semua kebaikan. Bisa mengerjakan. Kalau niat kita jujur seperti itu, entah berapa miliar pahala yang Allah kasih kebaikan, walaupun kita nggak ngerjain. Setiap ada orang sedekah, ya Allah pengen gue seperti ini. Setiap ada orang ya baca Qurannya benar, dia merasa belum benar, ya Allah saya pengen seperti dia. Setiap ada orang berangkat haji, ya Allah pengen gue seperti dia. Udah berapa itu? Jadilah orang yang berniat sungguh-sungguh ingin melakukan apa? Karena orang yang tidur berniat bangun malam, tetapi apa? Cuma dengan sengaja agak. Kalau dia sengaja, ya itu namanya istihza, mempermainkan ayat Allah, mempermainkan hadis Rasul. Jadi apa tuh? Kalau mempermainkan ayat Allah, hadis Rasul jadi apa? Murtad. Baik, Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkar. Baik, mudah-mudahan ya gak bikin ibu-ibu kecapean, pegel, ya ngantuk, ya mohon maaf ya. Karena alhamdulillah malam ini bisa ya ngaji ya. Sebelumnya ya qadarullah ala wa syafa'a, alhamdulillah Allah kasih nikmat yang luar biasa kita bisa ngaji ya. Kalau malam hari ini malam Ahad mungkin ya malam Selasa ya bisa ya kita lihat ya, nanti kita ngaji ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah.
antara yang Allah ingatkan sedikit sebelum kita tutup ya, bahwa dari semua zikir-zikir, doa-doa sebelum tidur diterangkan oleh banyak para ahli hadis bahwa di antara doa-doa dan zikir sebelum tidur yang dibaca dan diajarkan oleh Nabi besar Muhammad menandakan ketika kita baca, kita memiliki itu, maka bisa menjadi saat ijabah. Satu-satunya doa dalam doa tidur, ada yang tahu nggak? Iqdi anni ad-dain. Kalau dia baca doa itu tiap hari, ya, sebelum tidur hafal, ya, cari sendiri. Iqdi anni ad-dain. Apa awalnya? Cari sendiri tadi. Ya, yang sudah ketemu baru sebarin di grup nanti. Ya. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال اعوذ بك من عذابنا اللهم اغفر لنا من خشيتك ما يكون بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.